Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Fil. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Kita sudah bahas tentang sababun nuzul yang melatar belakangi turunnya surat Al-Fil ini. Kita bahas juga ayat pertama. Ayat kedua juga sudah kita bahas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa yang dimaksud dengan kaid? Kecil banget ya. Terus ayat ketiga sudah kita bahas, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Abraha dan bala tentaranya itu ababil, jadi burung ababil. Apa yang dimaksud dengan ababil? Sebagian ulama mengatakan burung ababil ini adalah burung yang muncul hanya ketika peristiwa itu. Kata Sa'id bin Jubair, lam yura atau lam tura qablahu wala ba'dahu. Belum pernah dilihat oleh manusia sebelum peristiwa itu maupun setelahnya. Jadi udah nggak ada. Al-Kalbi mengatakan merupakan burung yang ada di bumi, berwarna hitam dengan leher agak panjang, datang dari arah laut dengan membawa 3 buah batu di kedua kaki dan paruhnya. Ini sudah kita bahas kemarin. Al-Mawardi misalnya
mengutip beberapa pendapat tentang ababil. Apa arti ababil? Ada yang mengatakan ababil itu maknanya adalah al-kathrah, banyak. Di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri dan juga Tawus. Ababil artinya banyak. Jadi burung itu dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, Ibnu Abbas dan Imam Mujahid mengatakan ababil itu artinya al-mutatabi'ah allati yatba'u ba'daha ba'dha. Jadi burung itu enggak berhenti-berhenti datang. Jadi bukan langsung datang segerombol brak begitu. Datang lagi, enggak habis-habis gitu. Itu ya, maka diterjemahkannya berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu datang lagi. Ini kok enggak habis-habis nih tamu. Nah, itu maknanya berbondong-bondong. Datang burung ini datang lagi, enggak selesai-selesai. Dia baru selesai ketika seluruh pasukan itu semuanya sudah mati binasa. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud dan juga Al-Akhfash mengatakan annaha al-mutafarriqatu min hahuna wa hahuna. Yang dimaksud dengan ababil itu artinya burung itu datang dari berbagai arah. Dari depan dia datang, dari samping kiri, samping kanan, dari belakang. Itu dia disebut dengan ababil al-mutafarriqah. Ini sudah datang ababil rotinya, datang dari berbagai arah. Bergerombol. Berbondong-bondong. Jazakumullah khair ini, Masya Allah. Sementara Zaid bin Aslam mengatakan al-ababil al-mukhtalifatul alwan. Warnanya beda-beda. Jadi burung itu enggak semuanya warna hitam, tapi macam-macam warnanya. Itu disebut dengan ababil. Sementara Abu Saleh dan juga Imam Atha mengatakan jam'an ba'da jam'in. Jadi segerombol, datang lagi segerombol lagi, datang segerombol lagi. Nah, itu yang diterjemahkan bergerombol atau berbondong-bondong. Ini masuk juga. Baik. Sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk ayat keempat. Tarmihim. Burung ababil itu tarmihim. Dari kata roma yarmi, artinya melempar. Tayran ababil itu termasuk kata benda yang dimuannaskan, sehingga kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk perempuan. Tarmihim, bukan yarmihim. Ini dia untuk perempuan, tak itu. Jadi tarmihim, dia maksudnya burung-burung ababil itu melempari mereka. Siapa himnya di sini? Mereka di sini adalah Abraha dengan bala tentaranya. Dengan apa dilempari? Bihijarah. Hijarah itu dari kata hajarah. Hajarah itu artinya menutup, mencegah. Itu hajar. Batu disebut dengan hijarah atau hajarun. Kenapa disebut hajar? Karena batu itu yang asli benar batu, dia mencegah masuknya air ke dalam dirinya. Jadi batu itu nggak bisa masuk air dia, saking kuatnya. Nah, itu disebut dengan hajar. Di batu disebut dengan hajar karena dia mencegah air untuk masuk ke dalam dirinya. Berbeda dengan tanah atau batu bata misalnya, atau batako. Ketika terkena air itu merembes masuk ke dalam. Nah, itu dalam bahasa Arab nggak disebut dengan hajar. Nah, kalau hajar itu batu itu keras, dia batu itu keras. Itu disebut dengan hajar. Maka istilahnya hajar aswad gitu ya. Hajar aswad. Hajar itu batu, aswad hitam. Kalau habbah sauda, kenapa habbah sauda? Habbah biji as-sauda hitam. Habbatun sauda. Jadi aswad untuk sifat laki-laki, sauda untuk sifat perempuan. Jadi kalau habbatun ada tak marbutohnya, tak kondeknya itu, nah, dia menunjukkan perempuan. Dalam bahasa Arab kata benda itu kalau ada tak marbutoh, tak kondek di belakangnya itu perempuan. Kalau kata orang Betawi, cirinya kondek, ada kondeknya apa enggak gitu. Kalau yang pakai kondek ya perempuan. Meskipun zaman sekarang banyak laki-laki yang ngondek, ada juga gitu. Tapi kan kalau dilihat bawahannya mah dia tetap laki-laki itu. Nah, kalau dia ada tak marbutohnya, ada kondeknya, berarti perempuan. Sifatnya berarti perempuan. Habbatun sauda'u gitu. Meskipun ada ya dalam bahasa Arab nama yang ada tak marbutohnya tapi peruntukan untuk laki-laki. Seperti siapa? Hamzah. Tuh Hamzah ada tak marbutohnya tuh. Itu bukan perempuan, laki-laki. Tolhah. Nah, itu laki-laki bukan perempuan. Baik.
Jadi hijarah itu artinya batu, hajar dari kata hajar, batu. Nah, cerita itu orang ya, supir dari Indonesia nyupir di Arab itu baru hari pertama dia nyupir langsung dipecat. Masalahnya gara-gara hajar itu. Kenapa kamu? Saya hari pertama nyupir langsung bikin kecelakaan. Kenapa? Habis lagi bawa mobil ada batu di depan. Majikan saya bilang hajar, hajar, hajar. Ya saya hajar. Rupanya hajar dalam bahasa Arab itu artinya batu. Ya dihajar, terpelanting lah dia. Bonyok. Hijarah batu. Min sijil, min bisa berarti dari atau bisa bermakna berupa. Ya. Misalnya minat samarat itu bukan dari buah-buahan tapi berupa buah-buahan. Warzuqhum minat samarat, berikanlah rizki kepada mereka. Min di situ artinya bukan dari tapi berupa. Berilah mereka rizki berupa buah-buahan. Nah, itu maksudnya. Ya. Min hurin ain, dari bidadari-bidadari, bukan berupa bidadari-bidadari yang jelita. Nah, itu. Jadi bukan dari bidadari tapi berupa bidadari. Jadi min itu bisa bermakna jenis, berupa. Sijil. Nah, ini makna sijil terjadi khilaf antara para ulama apa yang dimaksud dengan sijil. Kita pakai yang dipakai oleh Depag misalnya, terjemahan sijil itu tanah liat yang terbakar. Jadi batu itu terbuat atau berasal dari tanah liat yang sudah dibakar atau berupa tanah liat yang dibakar. Jadi tarmihim bihijaratin min sijil, burung ababil itu melempari Abraha dan bala tentaranya. Apa yang dilempari? Batu-batu berupa tanah liat yang terbakar. Apa yang dimaksud dengan tanah liat terbakar itu? Agak ini ya, gelap. Emang kecil sih ya, nggak apa-apa lah saya bacain. Doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai ini juz amma sampai surat An-Naba biar bisa dicetak jadi buku. Beli dah kalau itu. Yang mau. Kalau enggak ya udah nyatet aja dari sini. Baru sampai surat Al-Buruj. Ya Allah, nyuri-nyuri waktu buat nulisnya, Masya Allah. Satu ayat saja kita mesti buka ya sekitar 10 sampai 15 tafsir. Jadi satu-satu itu jangan disalin itu. Ternyata luar biasa ya, para ulama kita itu ada orang yang sibuknya luar biasa tapi karyanya sampai 50, 100, 200 buku dia bisa menulis, Masya Allah. Kita nulis satu aja ini udah hampir setahun belum kelar-kelar nih. Luar biasa. Tapi kalau berkaca kepada para ulama dulu, mereka menulis satu kitab bisa sampai 20 tahun, lega lagi itu. Oh iya, 20 tahun, ini baru setahun gitu. Baik, apa makna sijil? Ini dalam Zadul Masir dikutip oleh Ibnul Jauzi. Ibnu Abbas mengatakan sijil itu batu dari tanah liat yang ukurannya lebih besar dari adas, tapi lebih kecil dari humus. Nah, ini jenis kacang, kalau yang pernah ke Arab atau ke Turki ada namanya kacang adas. Jadi kayak sayur begitu. Kayak kalau kita mungkin bubur kacang hijau, tapi dia rasanya gurih, nggak manis gitu. Itu sayur. Itu ada biji-biji kecil-kecil itu. Nah, itu kacang adas namanya. Dari itu lebih gede sedikit, tapi nggak sampai sebesar humus. Humus itu kacang juga dia, teman agak lebih besar. Kalau kita kayak semacam kacang apa? Kacang tanah, biji-bijinya itu lebih gede sedikit, terus bentuknya bergerijel-gerijel kayak ini, kayak ketumbar ketumbar apa yang gede itu. Nah, jadi bentuknya dia nggak bulat bersih begitu, agak bergerinjal gitu. Itu humus tuh. Jadi kata Ibnu Abbas, ukuran batu yang dibawa oleh burung ababil itu nggak lebih besar dari kacang itu, kecil. Ini bukan batu-batu gede dilemparin begitu, enggak.
al-bahr bainas sama'i wal ard. Lautan yang ada antara langit dan bumi. Lautan di sini maksudnya hidrogen yang ada di angkasa. Jadi batu itu bukan berasal dari bumi, tapi dari luar angkasa. Itu kata Ikrimah. Sehingga batu itu panasnya itu luar biasa, karena dia bukan berasal dari sini. Ada sebagian yang mengatakan batu itu dari neraka di bawahnya. Wallahu a'lam. Itu kata Ikrimah. Batu itu berasal dari angkasa antara bumi dengan langit. Sementara Ibnu Zaid, sijil itu nama langit dunia. Jadi ketika Allah bilang tarmihim bihijaratin min sijil, burung itu melempari Abraha dengan bala tentaranya menggunakan batu-batu yang berasal dari, nah ini pakai dari dia, berasal dari langit dunia, dari langit batu itu. Jadi bukan ada di bumi ini. Batu-batunya itu luar biasa. Sementara Abu Ubaidah mengatakan sijil itu artinya sangat keras. Sementara Az-Zajjaj mengatakan sijil itu dari kata sijil, nggak pakai ya, tasdidnya di lam. Sijil, sijil itu artinya catatan. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Kata Ibnu Abza, batu yang dibawa oleh burung ababil sama dengan batu yang ditimpakan kepada kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sadum, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Nah, itu sama. Tatkala sudah datang ketetapan kami, maksudnya azab. Kepada siapa? Kepada kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ja'ala 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di atas itu ke bawah, yang di bawah ke atas. Jadi gempa itu, yang atas itu masuk ke dalam, yang di dalam itu keluar, terbalik, dibalik. Kalau dulu kita bingung, bagaimana sih menggambarkan kok bisa rumah-rumah di atas itu masuk ke dalam, dari dalam keluar ke bawah. Setelah ada kejadian likuifaksi itu, kita kemudian ada sedikit gambaran. Oh, mungkin kira-kira dekat seperti likuifaksi itu. Tanah bergeser, masuk ke tanah, nanti dibalikin seperti itu. Nah, itu Allah katakan ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan. Lalu kami lempari mereka dengan batu min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Nah, itu sama, sijil. Sijil dalam surat Hud berbicara tentang azab yang Allah berikan kepada kaum Lut, sama dengan sijil batu yang Allah lempari melalui burung ababil kepada Abraha dan bala tentaranya. Maka kata Ibnu Abza itu sama. Sama-sama sijil. Kaum Sadum itu dilempari dengan batu, habis mati semua itu. Yang terkena batu itu habis semuanya. Atau dalam surat Az-Zariyat juga, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ketika datang dua tamu laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini dahsyat banget ya. Ketika datang tamu itu dikasih suguhannya nggak tanggung-tanggung, dikasih daging kambing muda yang dibakar. Bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, Pak, itu datang ke rumah dia dikasih menunya kambing bakar, kambing guling. Luar biasa ya. Kita ke rumah siapa kira-kira bisa dapat itu? Ke restoran itu pun pesan dulu ya. Masya Allah. Begitu dihidangkan, diberikan itu, la tasilu ilaihi aydiyahum. Tangannya nggak ngambil, jadi nggak menjamah itu. Bingung Nabi Ibrahim. Ini kok orang dikasih makan enak nggak disentuh. Rupanya ada riwayat mengatakan, ada penafsiran mengatakan, jadi tangannya ngambil tapi nggak kena gitu, ngambil tapi nggak kena, tembus. Takutlah. Fa'aujasa minhu khifatan. Maka Nabi Ibrahim takut, ini bukan orang ini. Ngambil roti tapi tembus tangannya. Ngeri itu, bukan orang, itu bukan manusia. Takut Nabi Ibrahim. Maka setelah itu dua laki-laki tadi berkata, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabarkan antara good news dengan bad news. Apa good newsnya? Good newsnya istrimu akan hamil.
Siti Sarah di dalam rumah itu dengar, tawa dia. Nenek-nenek hamil, ini uban udah banyak, mana mungkin. Nggak taunya setelah itu langsung haid. Jadi udah menopause tiba-tiba haid. Itu good newsnya. Apa bad newsnya? Bad newsnya mau menghancurkan kaum Sadum. Jadi Nabi Lut alaihissalam itu masih sepupuan apa keponakan. Masih hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di Aqsa di Palestina, Nabi Lut alaihissalam itu antara Palestina dengan Yordan itu, dekat-dekat daerah Laut Mati itu. Di situ tinggalnya. Kami datang untuk menghancurkan mereka. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kalian datang ada urusan apa wahai para utusan, wahai para malaikat? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus untuk menghancurkan orang-orang yang brengsek. Siapa maksudnya? Adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dinursila alaihim hijaratan min tin. Di sini dijelaskan kami akan datang ke sana itu melempari mereka dengan hijarah, dengan batu min tin. Kalau di sini min sijil, di sini min tin. Di surat Hud min sijili mandud, di sini min tin. Berarti kalau kata Imam Syekh Asy-Syanqiti, ayat itu dijelaskan dengan ayat. Sebelum dijelaskan dengan hadis, dengan perkataan para sahabat, dengan bahasa, dengan pendekatan saintis. Itu yang pertama adalah ayat dijelaskan dengan ayat. Ini konteksnya siapa nih? Surat Hud ngomongin kaum Lut. Surat Az-Zariyat juga sama-sama ngomongin kaum Lut. Di sini dibilang dilempari dengan batu, di sini juga dilempari dengan batu. Bedanya di sini batunya min sijilin mamdud, di sini batunya min tin. Tin itu apa artinya? Tanah liat. Tin, tanah liat pakai to. Kalau pakai ta, tin, buah tin. Maka ada orang yang sok-sok paseh. Wattini wazaitun. Nah, itu artinya udah ngaco itu. Demi tanah liat dan buah zaitun. Nah, ngaco. Wattin biasa, bukan wattin. Jadi di sini dibilangnya min hijaratan min tin, batu dari tanah liat. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Itu akhirnya dua malaikat itu datang dia ke kampung Sadum itu dalam wujud laki-laki yang tampan. Ya malaikat menyerupai manusia pasti yang tampan lah gitu. Masa yang jelek? Pasti yang ganteng, rapi, bersih, wangi, putih dan seterusnya. Sementara penduduk Sadum sudah pada rusak moralnya. Mereka udah nggak nafsu lagi dengan lawan jenis. Perempuan lebih suka sama perempuan, laki-laki lebih suka sama laki-laki. Sampai ketika datang ke Nabi Lut, kata Nabi Lut, kalian kenapa sih mau berbuat maksiat dengan sesama jenis? Ini tamu-tamu saya ganteng tampan. Jadi begitu datang laki-laki, dua laki-laki yang tampan itu semua cowok-cowok langsung pada godain kita dong. Kira-kira begitulah. Yang cowok-cowok yang begitu, nauzubillah min dzalik. Itu dari ujung gerbang sampai masuk ke rumah Nabi Lut, itu semua laki-laki di kampung Sadum itu semua ingin, nauzubillah min dzalik, ingin berbuat maksiat dengan dua laki-laki tampan itu. Ada riwayat yang mengatakan enggak, mereka datangnya tanpa sepengetahuan masyarakat Sadum. Tahu-tahu datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nah, disitulah istri Lut alaihissalam itu melihat ini tamu ganteng. Itu yang diceritakan ke orang-orang kampung. Rumah saya ada tamu cowok ganteng banget loh. Langsung tersebar gosip, satu kampung itu tahu semua. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut, bilang, Lut, keluarkan dua tamu ini, kami ingin melihat mereka. Kata Nabi Lut, jangan, ini tamu saya, jangan kalian sakiti dia. Biar bagaimanapun ini berada dalam kekuasaan saya. Ini saya punya dua anak gadis. Kenapa enggak dengan anak gadis saya saja? Subhanallah. Mereka bilang, kamu tahu kami enggak nafsu dengan perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata kedua tamu itu, Lut, enggak usah takut. Kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum-kaum yang brengsek-brengsek itu. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kapan nanti kami akan menghancurkan? Di waktu subuh. Maka pergilah kau keluar dari kampung ini bersama dengan keluargamu, jangan ada yang menoleh. Berangkat keluar tinggal kamu. Dengar apapun, suara apapun, jangan ada yang menoleh. Nah, semuanya jalan. Nabi Lut, dua anak perempuannya dengan istrinya jalan. Tiba-tiba langsung Allah tenggelamkan mereka, terjadi gempa yang begitu dahsyat, pasti bunyinya, namanya bumi gemeretak begitu, pasti terdengar bunyi yang dahsyat. Itu dilempari dengan batu dari langit, terdengar bunyi orang menjerit segala macam.
Ini 3 ini Nabi Lut, 2 anak perempuannya fokus, pokoknya pergi, jangan nengok ke belakang. Istrinya kepo, ada apaan sih? Begitu kepo nengok ke belakang, langsung terseret. Nanti juga dia. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi di sini sijil itu maknanya kata Ibnu Abza sama dengan batu yang dilempari kepada kaum Sadum. Sama jenis batunya. Asy-Syaukani mengutip dari As-Sihah Tajul Lughah was-Sihah Al-Arabiyah ya. Dalam Fathul Qadir dikutip oleh Asy-Syaukani, agak gelap. Apa katanya? Batu itu berasal dari tanah liat yang dipanaskan dengan api neraka. Jadi batunya memang dari tanah liat bentuknya, tapi bukan tanah liat yang ada di dunia ini. Atau mungkin ada tanah liat yang ada di dunia ini, tapi sempat dipanaskan di neraka. Setelah itu dibawa oleh burung ababil. Setiap batu itu sudah ada nama korbannya. Itu mana sijil. Sehingga batu itu dilempar itu nggak ada yang meleset. Kata Az-Zajjaj itu mana sijil. Jadi batu itu begitu dilempar oleh burung tadi, 3, satu burung membawa 3. Paruh 1. Ini cengkeram kaki kanan 1, cengkeram kaki kiri 1. Dilempar ini itu pasti kena karena situ sudah ada namanya. Jadi nggak bakal belok. Kalaupun orangnya lari, ini akan belok ngejar, kena pasti kena gitu. Itu lebih hebat daripada rudal. Rudal masih mengikuti ya, tapi kan bisa ada meleset gitu. Ini sijil ini nggak bisa meleset dia karena di situ sudah ada nama korbannya, itu langsung. Jadi kata para ulama sebetulnya setiap musibah bencana itu sudah ada namanya tertulis. Sehingga guru-guru kita bilang, mohon maaf ya, virus COVID ini dia sudah ada namanya di situ. Ustaz Dadang udah ada namanya di situ misalnya. Udah ada namanya, jadi kena. Yang tidak ada namanya yang dia nggak bakal kena gitu. Jadi semua musibah bencana, penyakit apapun itu datang itu sudah tertulis nama di sana. Ya. Cuman bukan sijil itu mah bukan ya. Untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita insyaallah. Nah, tapi sijil yang dilemparkan oleh burung ababil kepada Abraha dan bala tentaranya itu semua pasti mengenai setiap orang karena sudah tertulis namanya di situ. Ngeri banget tuh. Jadi semua yang dibawa oleh Abraha, pasukan manusianya, kuda kendaraannya, gajah pasukannya, itu semua kena habis semuanya, termasuk Abraha. Cuma para ulama berbeda pendapat. Ada yang sebagian itu hancur mati di tempat di Al-Mughammas namanya atau Al-Mughammis, di situ mati langsung habis. Ada yang mengatakan Abraha dengan beberapa orang itu sempat lari pulang mau ke arah Yaman, di pertengahan jalan sudah habis badannya. Dia lari, mungkin lari ini separuh ini sudah habis. Kita ceritakan kemarin, batu itu dia membakar badan itu. Kan kecil batunya itu. Jadi begitu kena, mungkin nempel di sini saja nih. Jadi bukan yang besar langsung hancur fisiknya, enggak. Kena ke sini misalnya, naudzubillah min dzalik. Habis di sini, itu seperti kalau sekarang ada orang lewat di kali kecil begitu, ada ikan piranha di situ, dia masuk ke situ, kakinya begitu diangkat tinggal tulang belulang saja. Begitu itu dimakan habis semuanya. Sisa tulang belulang, bahkan tulangnya pun habis hancur. Setelah itu menjalar ke tubuh-tubuh yang lain semuanya. Jadi dia berlari, tangannya lama-lama habis, mungkin kakinya lama-lama jatuh ambruk, dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Habis semua badannya dibakar oleh batu itu. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ngeri. Tapi mayoritas ahli tafsir mengatakan enggak sempat lari, di situ semua sudah habis. Berapa banyak yang dibawa oleh Abraha? Wallahu alam, ada yang mengatakan 10.000 pasukan, ada yang mengatakan 20.000 pasukan. Yang jelas dalam jumlah yang sangat besar. Karena memang dia mau menghancurkan Ka'bah dan mau menghancurkan siapapun yang menghalangi langkah dia untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dia bawa pasukan nggak tanggung-tanggung. Kita ceritakan kemarin, Abraha ini sebetulnya adalah pecahan dari kerajaan di Habasyah, di Ethiopia. Raja Habasyah itu di zaman kita sampaikan ini, kejadian ini itu sekitar 40 tahun selaknya dengan kisah Ashabul Ukhdud. Di Dunuwas itu dia telah membantai 2.000 orang muslim yang beriman yang dimasukkan ke dalam parit yang disebut dengan Al-Ukhdud itu. Nah, mereka membunuh orang-orang muslim zaman itu pengikut Nabi Isa alaihissalam.
semuanya mati 2000 itu. Maka Raja Habasyah itu siapa namanya? Najasyi kemudian dia mengutus 2 panglima perang. Di antaranya adalah Abraha untuk menghancurkan Zunuwas itu. Semuanya dibabat habis, mati. Setelah itu kemudian Abraha lah yang menjadi raja di Yaman itu. Ya. Habasyah Timur di Yaman itu. Nah, dia untuk menghancurkan Ka'bah dia bawa pasukan yang sangat banyak. 10.000 bahkan lebih. Nah, itu semuanya habis hanya dengan sijil yang kata Ibnu Abbas ukuran batunya itu enggak lebih besar dari kacang humus. Ya Allah, kecil banget. Kecil sekali. Cuma seperti biji jagung. Ya burungnya juga kecil, batunya pasti juga kecil yang dibawa. Tapi bisa meluluhlantahkan pasukan yang sedemikian dahsyat itu, habis semuanya. Jadi apa hikmahnya? Bahwa bantuan dan pertolongan Allah bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Pertolongan Allah itu datangnya bisa macam-macam. Macam-macam pertolongan Allah itu. Kita bisa diselamatkan oleh Allah dari musibah itu dengan bisa saja Allah datangkan semut misalnya. Pertolongan Allah bisa datang lewat semut. Ada di video yang viral itu ya. Seseorang dia menunggu bus yang lewat itu, dia berdiri di sebuah tempat. Di situ banyak semut. Dia enggak betah diri, banyak semut. Akhirnya dia pindah. Begitu dia pindah, tiba-tiba ada mobil kencang melaju yang lepas kendali, menabrak persis di tempat dia berdiri sebelumnya. Nah, jadi semut yang mengganggu dia, menggerakkan dia, jadi pindah. Sehingga selamat dari musibah itu. Allah tuh kalau mau menyelamatkan kita, ngirimnya apa saja itu. Kita nggak pernah tahu. Sehingga tidak boleh kita suuzon dengan semua kejadian yang kita alami dalam kehidupan. Boleh saja itu adalah cara Allah menyelamatkan kita. Saya punya guru bahasa Arab waktu di pesantren. Mohon maaf, beliau agak besar badannya. Naik angkot di bukan bulak kapal, Narogong itu. Ada perempatan lampu merah, kalau sekarang udah ada flyover itu. Subhanallah, apa sih namanya? Nah, itu di situ ada biasa mobil angkot ngetem. Beliau itu mau ngajar biasa naik angkot. Kuasi kalau di Bekasi itu. Naik angkot, sudah masuk naik angkot, tersisa 1 space tempat duduk. Sementara beliau agak gemuk badannya kan. Jadi tinggal 1 kecil ini. Tiba-tiba datang 2 muda-mudi, sepasang laki perempuan mau naik. Begitu lihat cuma tersisa 1 tempat, nggak jadi. Sopirnya bilang, ya yang merasa badannya agak over, sadar-sadar dirilah gitu. Beliau lihat kiri kanan, paling gede saya ini gitu. Akhirnya beliau turun. Nah, 2 muda-mudi ini masuk. Beliau jalan, baru sekitar 20 meter dari angkot itu, karena lampu merah itu macet dan jalan agak miring. Itu banyak tronton-tronton mobil-mobil besar itu, termasuk mobil-mobil pembuangan sampah yang ke Bantar Gebang itu lewatnya situ semua tuh. Nah, itu miring begini, itu langsung ambruk. Angkot itu kena tertimpa, habis semuanya mati. Kata guru saya, seandainya saya ngotot tetap merasa, saya kan duluan naik angkot, kenapa saya mesti ngalah gitu. Seandainya begitu, pasti dia sudah kena musibah itu. Tapi Allah ternyata menyelamatkan dia lewat 2 orang yang mau naik, lalu dengan kata-kata supir yang mungkin terdengar nyelekit gitu. Yang merasa badannya agak besar, sadar-sadar dirilah. Itu kan nyelekit banget itu. Tapi ternyata itu diterima dengan lapang dada, ya udah gitu keluar. Ternyata itu cara Allah menyelamatkan kita. Jadi Allah itu menyelamatkan kita dengan macam-macam caranya. Bentuknya macam-macam. Ya Allah. Kemarin mau berangkat ke Bandung, latihan itu. Naik mobil kita, mobil Afifi. Tengah jalan, karena bawaan lumayan banyak, kita juga lumayan banyak orangnya, 1 mobil. Kata supirnya, ini kayaknya mau tambah angin dulu nih Ustaz. Mampir dulu pom bensin, nambah angin. Selesai nambah angin, dihidupin starter. Nggak bisa, nggak hidup-hidup. Nggak bisa. Sekalinya bisa, ini apa namanya, koplingnya ini nggak bisa ke belakang. Jadi nggak bisa mundur. Kalau maju bisa, gigi 1, tapi mundur nggak bisa. Gigi 2 nggak bisa, gigi 4 nggak bisa. Jadi gigi 1, gigi 3 sama gigi 5 bisanya. Wah, itu luar biasa. Masalahnya di mana? Jadi lost gitu. Ternyata dicek sama bengkel,
itunya copot, jadi mesti diikat pakai karet. Jadi mesti diikat pakai karet. Ya Allah, saya bilang, coba kalau kita sudah masuk tol terus lost dia gitu, nggak bisa kopling ini, wallah alam apa yang terjadi gitu. Akhirnya nggak jadi pakai mobil itu. Cara Allah itu ada saja gitu untuk menyelamatkan kita, masya Allah. Maka apapun kondisi kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini, selalulah berhusnuzon kepada Allah, karena boleh jadi dengan itu Allah sedang menyelamatkan kita. Allah sedang melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Maka kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung bagaimana prasangka hamba terhadap diriku. Kalau dia berprasangka baik, kebaikan yang akan dia dapat. Kalau dia berprasangka buruk, ya mungkin auzubillahi min dzalik, keburukan yang akan dia dapat. Termasuk hukuman dan balasan Allah, datangnya kapan saja dan bentuknya apa saja. Bisa apa saja dan kapan saja hukuman dari Allah, auzubillahi min dzalik. Dan kalau sudah datang hukuman Allah, tidak akan mungkin meleset. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-kali kalian kira Allah itu cuek, Allah itu enggak peduli terhadap perbuatan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya hendak mengulur, nanti akan Allah balas. Semuanya pasti kena itu. Mereka-mereka yang jahat, curang di dunia ini merasa hidupnya aman-aman aja, tunggu aja, belum datang saatnya itu. Dan hukuman Allah tidak akan meleset. Bahkan Abraha dengan bala tentaranya yang banyak itu, Allah kirimkan burung yang melempari batu yang tidak ada satupun meleset. Subhanallah. Semuanya dilempar burung, kena semuanya. Nggak ada meleset. Jadi tidak ada peluru yang nyasar, itu nggak ada. Semuanya habis. Sehingga nggak ada dicariin. Ya sudah, kalau begitu di Mogomas itu kita cari mana batunya kira-kira sijil ini. Udah nggak ada, habis semuanya. Kan tidak ada yang meleset. Dahsyat ya. Jadi hukuman Allah kepada semua pelaku kejahatan, kepada orang-orang yang membuat kerusakan, itu pasti pas mengenai mereka dan tidak ada yang meleset. Maka jadikanlah orientasi perjuangan kita itu hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk dan karena Allah. Hanya Allah, untuk Allah, karena Allah. Dan mintalah pertolongan hanya dari Allah semata. Jadi kalau sudah Allah jadi orientasi kita, maka insya Allah Allah pasti menolong. Dengan apapun dan bagaimanapun caranya, Allah pasti tolong hamba-hambanya. Banyak sekali kejadian-kejadian dalam kehidupan kita ini yang nggak kita sangka dan nggak kita duga, tapi ternyata lewat sini Allah tolong saya. Ternyata lewat sini Allah bantu saya. Ada kawan itu, dia ini profesinya jadi di pramuka lah. Mohon maaf, otaknya biasa-biasa aja, pintar juga enggak gitu. Tapi di pramukanya rajin sekali dari sekolah itu. Pramuka terus. Lulus sekolah, kawan-kawannya melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang kuliah ke luar negeri, dia pramuka terus. Pokoknya dari pramuka ke pramuka gitu. Qadarullah, kawan-kawan nih yang sekolah di Timur Tengah itu ditugaskan jadi temus, tenaga musiman haji. Jadi kan dari Indonesia itu kalau haji kan banyak sekali. Selain temus dari Indonesia juga minta bantuan kawan-kawan yang ada di Timur Tengah, karena mereka paham medan dan juga paham bahasa. Begitu jadi temus, nih kawan-kawan yang di Mesir itu ketemu sama dia nih, loh, sampean kok bisa berangkat haji? Bukannya hidupnya di pramuka gitu. Dia bilang, pramuka lah yang membawa saya sampai ke haji begini gitu. Kok bisa? Gimana ceritanya? Dia bilang, jadi karena dia aktif di pramuka itu, rupanya tenaga temus di daerah dia itu membutuhkan selain tenaga medis, juga tenaga, betul-betul tenaga yang mengerti bagaimana membawa orang dalam kondisi yang sedemikian. Dan yang dipilihlah pramuka. Dan orang yang pramuka yang sudah bergelut bertahun-tahun itu yang dipilih, dan dialah orangnya gitu. Jadi selama ini dia bilang, saya cuma di pramuka toh. Ternyata pramuka itu yang mengantarkan dia ke tanah suci. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu ya. Jadi kalau orientasi perjuangan itu hanya dan untuk Allah, maka Allah yang akan memberikan pertolongannya dari arah dan tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Maka yuk selalu kita jadikan Allah sebagai tujuan, target, dan orientasi dari perjuangan kita, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah tolong, dan Allah bantu kita semua dengan caranya, sehingga kita selalu diberikan kemudahan dalam kehidupan kita di dunia,
dan besok di yaumul qiyamah Allah lancarkan dan mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini barangkali sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Udah masuk? Bisa belum? Berapa? 1 menit lagi? Cukup berarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.